Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menggemparkan dunia dengan langkah kontroversialnya, menetapkan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan pada negara-negara tetangga, memicu kegelisahan di berbagai pihak. Namun, reaksi keras dari Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak justru dihadang oleh peringatan serius dari Menteri Keuangan AS. Sang Bendahara Negeri Paman Sam mengimbau semua negara untuk diam. Ya, diam saja. Saran saya kepada semua negara, jangan balas. Diam dulu, tunggu perkembangan. Jika kalian membalas, akan muncul eskalasi besar, tegasnya dalam pernyataan yang dikutip dari Antara. Peringatan ini muncul seiring dengan pengumuman Gedung Putih tentang 2 gelombang tarif baru, tarif 10% untuk semua impor asing mulai 5 April 2025, dan tarif balasan tambahan mulai 9 April 2025. Menanggapi situasi genting ini, Indonesia memilih jalur diplomatik. Kementerian Luar Negeri memastikan akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC pada Jumat, 4 April 2025. Delegasi ini akan membawa dokumen penting, termasuk hasil laporan National Trade Estimate, NTE, 2025 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative. Langkah ini menandai keseriusan Indonesia dalam menghadapi gelombang baru proteksionisme AS, tanpa langsung masuk dalam perang dagang terbuka. Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Melalui Deputi Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudi Valdrino, pemerintah mengungkapkan 3 strategi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah badai tarif Trump. Indonesia segera mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh dalam kelompok ekonomi BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang menguasai 40% perdagangan dunia. Langkah ini membuka peluang kerjasama dagang multilateral yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Tak hanya itu, Indonesia juga mempercepat upaya menjadi anggota tetap Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, serta memperkuat perjanjian dagang lain seperti RCEP. Pemerintah memperkenalkan Danantara, sebuah entitas baru yang akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi sektor-sektor strategis seperti mineral, energi, dan kelautan. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Untuk memperkuat daya beli dalam negeri, Prabowo meluncurkan program andalannya, makan bergizi gratis bagi 82 juta warga pada tahun 2025. Ini bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal memutar roda ekonomi dari bawah. Ditambah lagi, akan dibentuk 80.000 koperasi desa merah putih yang siap menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi akar rumput. Dengan kombinasi diplomasi aktif dan strategi ekonomi jangka panjang, Indonesia menunjukkan bahwa negara ini siap menghadapi tantangan global, tanpa harus ikut bermain api dalam perang dagang.